Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih dapat bertemu di mata pelajaran perawatan dan pemeliharaan gedung. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu sudah memberikan link absen melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dari pukul 6.30 sampai 7. Oh ya anak-anak, kita sudah mendengar dan melihat di berita bahwasannya PPKM diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus. Nah, diharapkan untuk anak-anak agar diam di rumah walaupun ingin keluar karena ada keperluan yang mendesak, diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis konstruksi rangka pada bangunan gedung. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis dinding pada bangunan gedung. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan prosedur perawatan dan perbaikan konstruksi rangka dan dinding pada bangunan gedung. Nah, Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari pemeliharaan dan perawatan konstruksi rangka dan dinding adalah kita dapat mengetahui upaya apa yang dapat kita lakukan bila ada kerusakan pada dinding atau rangka di rumah dan upaya pemeliharaan yang dapat dilakukan agar rangka dan dinding di rumah kita tidak mengalami kerusakan sebelum usia rencana. Nah, Ibu harap kalian dapat lebih aktif membuka pembelajaran yang ada di Google Classroom, baik itu PPT yang Ibu berikan, video pembelajaran, bahan ajar, maupun tugas yang nantinya akan Ibu berikan, dan mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak dimengerti. Lanjut, langsung saja kita akan ke materi. Ibu akan presentasikan terlebih dahulu. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah prosedur perawatan dan perbaikan konstruksi rangka dan dinding bangunan. Nah, table of contents. Di sini ada pengertian rangka dan dinding bangunan gedung. Yang kedua ada fungsi rangka dan dinding pada bangunan gedung. Yang ketiga jenis-jenis rangka dan dinding pada bangunan gedung. Dan yang keempat ada perawatan dan pemeliharaan. Nah, perawatan dan pemeliharaan rangka dan dinding pada bangunan gedung. Lanjut, yang pertama ada pengertian rangka dan dinding pada bangunan. Pengertian dinding. Nah, dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. Yang kedua ada pengertian rangka.
Nah, rangka bangunan adalah bagian dari bangunan yang merupakan struktur utama pendukung berat bangunan dan beban luar yang bekerja padanya. Untuk bangunan sederhana, rangka bangunan dapat dibuat dari tiang-tiang kayu atau kolom yang saling dihubungkan oleh batang-batang datar atau balok. Nah, yang kedua ada fungsi rangka dan dinding pada bangunan gedung. Yang pertama ada fungsi dinding. Nah, dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyongkong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Nah, di sini fungsi dinding ada bermacam-macam, ada dinding penahan yang berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau air dan dapat berupa bagian eksternal maupun internal suatu bangunan. Yang kedua ada dinding pembatas. Nah, ini berfungsi untuk menandakan batas lahan atau bisa disebut dinding privacy. Nah, yang ketiga ada dinding struktural yang berfungsi untuk menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan cor beton untuk kolom. Dan yang keempat ada dinding non-struktural berfungsi untuk pembatas. Apabila dinding dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Nah, ini ada fungsi rangka. Ini fungsinya antara lain sebagai batas tinggi suatu ruangan, penangkal panas, atau peredam suara air hujan yang jatuh di atas atap, terutama pada penutup atap dari logam, sebagai tempat untuk menggantungkan bola lampu dan untuk meletakkan kabel-kabel listrik di bagian atasnya. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis rangka dan dinding pada bangunan gedung. Jenis-jenis dinding pada bangunan gedung ada dinding batu bata. Nah, ini merupakan dinding yang umum digunakan, terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Yang kedua ada dinding batako semen, LC atau batako press. Nah, dinding ini terbuat dari campuran semen PC dan pasir atau abu-abu. Pada dinding ini dapat juga untuk tidak diplester. Dan yang ketiga ada dinding batu kapur. Nah, dinding batu kapur ini terbuat dari tanah liat dan kapur gunung. Nah, dinding batu ini biasanya digunakan di area bangunan pedesaan. Selanjutnya ada dinding bata hebel atau kelkon. Bata hebel merupakan bata cetakan pabrik yang memiliki mutu relatif tinggi. Selanjutnya ada dinding partisi. Nah, dinding partisi ini merupakan dinding yang dipergunakan hanya sebagai sekat antar ruang dan desainnya pun lebih praktis. Nah, dinding ini hanya digunakan untuk dinding non-struktural. Yang kedua ada dinding batako. Dan dinding batako terbuat dari tras dan kapur yang ditambahkan dengan sedikit semen. Dinding batako ini dapat dijadikan dinding struktural dan non-struktural. Selanjutnya ada dinding kaca. Kaca merupakan kristalin, padat, bening, dan biasanya mudah pecah. Ini memiliki sifat yang tembus pandang dan biasanya hanya digunakan sebagai dinding non-struktural. Selanjutnya ada dinding kayu. Nah, dinding kayu ini merupakan bahan yang memiliki multifungsi. Selain furnitur, ia dapat digunakan sebagai dinding. Nah, kan tetapi ia memiliki kelemahan terhadap rayap dan api juga. Jadi, kalau dinding kayu ini banyak mempunyai kelemahan seperti itu. Selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan rangka dan dinding pada bangunan gedung. Nah, pertama kita mendefinisikan perawatan dan pemeliharaan. Nah, perawatan itu menurut Permen nomor 24 tahun 2008
Perawatan adalah perawatan sama dengan perbaikan bangunan ya. Nah, perbaikan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen gedung, bahan bangunan, atau sarana prasarana agar bangunan gedung tetap layak berfungsi. Nah, pemeliharaan. Menurut Permen nomor 24 tahun 2008, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar selalu baik. Jadi pemeliharaan itu suatu upaya yang dilakukan agar bangunan itu tidak mengalami kerusakan sehingga sesuai dengan usia rencana. Selanjutnya jenis-jenis pemeliharaan. Di sini ada dua, ada pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan rutin ini pemeliharaan yang dilakukan secara menerus, baik harian, mingguan, bulanan. Nah, ini contohnya kegiatan pembersihan lantai ruangan, pembersihan kloset, bak mandi, lantai dan dinding, bak laboratorium, dan lain-lain. Yang kedua, pemeliharaan berkala. Ini merupakan tindakan menurut periodisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya itu perbaikan dan pengecatan dinding, perbaikan dan pengecatan kusen, penggantian genting, atau penutup atap lainnya. Jadi pemeliharaan bangunan dan komponen struktur. Sini jadi dibagi menjadi 3, fondasi, struktur, dan atap. Nah, fondasi ini kan berfungsi untuk menahan beban-beban yang ada di atasnya. Nah, struktur terdiri dari konstruksi tiang, lantai atau plat, lantai atau dak, keretakan pada plat lantai sehingga air dari suatu area dapat berpindah ke area lain dan bisa menyebabkan kebocoran. Nah, ini atap. Atap mulanya struktur ini didominasi oleh penggunaan kayu sebagai rangkanya. Akan tetapi sekarang mulai ada rangka yang terbuat dari baja ringan. Jadi rangka bisa terbuat dari kayu dan bisa ada juga terbuat dari baja ringan. Nah, yang pertama fondasi. Nah, ini yang pertama kita dapat lakukan itu sekitar area bangunan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeliharaan. Pada fondasi, sekitar area bangunan dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, dasar fondasi harus tetap dijaga. Dan yang ketiga, untuk daerah banyak rayap dapat ditabur atau disirami dengan bahan kimia seperti aldrin, Corden, dieldrin, dan lain-lain. Yang kedua ada struktur bangunan. Yang pertama kita lakukan adalah bersihkan kotoran yang menempel pada permukaan beton secara merata. Yang kedua, cat kembali dengan cat emulsi, coating, atau cat tahan air dan asam pada permukaannya. Selanjutnya, pemeliharaan pada rangka atap bangunan. Yang pertama kita lakukan, segera perbaiki jika ditemukan penutup yang bocor. Yang kedua, lakukan pengecekan berkala terhadap kemungkinan terserang rayap. Dan yang ketiga, lakukan pengecekan secara berkala secara visual, apakah terlihat adanya ledutan pada penutup maupun plafon. Nah, ini pemeliharaan dinding bata merah. Ini jika dinding selalu basah.
Yang pertama hilangkan plester terlebih dahulu, lalu ukur 15-30 cm dari slough ke arah vertikal, korek dengan sendok mortar, lalu gantikan mortar yang dikorek dengan spesi kedap air campuran 1:3. Selanjutnya, lakukan pada semua area dinding yang mengalami masalah. Next, jika dinding retak. Nah, jika dinding retak, itu buat celah. Yang pertama kita lakukan buat celah dengan pahat sepanjang retakannya. Nah, selanjutnya isi celah dengan spesi atau mortar kedap air. Yang ketiga, rapikan dan setelah mengering, lamur serta cat dengan bahan yang serupa. Nah, selanjutnya jika dinding basah karena lamur, itu yang kita lakukan. Jika dinding basah karena saluran air bocor, maka perbaiki saluran air terlebih dahulu. Nah, ini semua ada di buku pedoman yang sudah Ibu berikan minggu lalu tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008. Next, nah ini pemeliharaan dinding kaca. Yang pertama kita lakukan dinding kaca dipelihara minimal 1 tahun sekali. Yang kedua, bersihkan kaca dengan bahan deterjen dan sikat karet. Selanjutnya, periksa semua karet dan perekat kaca yang bersangkutan. Jika ada kerusakan, ganti dengan perekat yang sama. Selanjutnya, pada bangunan tinggi, siapkan gondola agar aman, sesuai prosedur. Nah, kalian bisa baca-baca untuk pemeliharaan dan perawatan rangka dan dinding pada buku pedoman yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Di sana ada cara pemeliharaan dan perawatan pada rangka dan dinding pada bangunan gedung. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya adalah pemeliharaan dan perawatan konstruksi rangka dan dinding bangunan sangat penting dilakukan karena perawatan itu sebagai upaya memperbaiki atau mengganti komponen bangunan agar tetap baik berfungsi. Nah, sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan sebagai upaya agar komponen bangunan tidak mengalami kerusakan sebelum usia rencana. Nah, untuk pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala sesuai Permen Nomor 24 Tahun 2008. Anak-anak, nanti setelah Ibu memberikan materi ini, Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom. Kalian bisa membaca materi yang Ibu berikan dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan terus belajar. Ibu akhiri, sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.